Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita dengan nikmat yang tiada terhingga. Yang kalau seandainya kita menghitung-hitung nikmatnya, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kepada umatnya agama yang benar, agama wahyu, agama yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan jemaah sekalian pembahasan kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kita di kesempatan sebelumnya yakni membahas bab yang ke-57, yaitu babun yabda'u bil jari, bab pembahasan tentang memulai kepada tetangga terlebih dahulu ya. Dan telah kita baca beberapa hadis ya, yang inti dari hadis-hadis itu adalah sama, seperti misalnya hadis yang ke-104, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, dari hadis Ibnu Umar. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta wanantu annahu sayuwarrithuhu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku pun mengira bahwasanya dia akan mendapatkan warisan. Dan telah kita sebutkan faedah dari hadis itu. Kemudian hadis yang ke-105, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Amr. Kalau tadi hadis dari Ibnu Umar, sekarang dari Abdullah bin Amr. Dia mengatakan annahu dzubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li ghulamihi ahdaita li jarinal yahudi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mazala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Dari Abdullah bin Amr bahwasanya disembelihkanlah kambing untuknya. Lalu dia pun berkata kepada pelayannya, "Apakah engkau memberikan hadiah kepada tetangga kita yang beragama Yahudi itu? Apakah engkau memberikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi itu?" Ya. Maka dia lalu mengatakan ya, lalu beliau melanjutkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku pun mengira bahwasanya dia akan mendapatkan warisan." Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga meskipun
non-muslim sekalipun ya. Dan tentunya ini apabila tidak terdapat fitnah di dalamnya. Dan ini telah kita jelaskan tentang masalah itu insyaallah. Kemudian hadis yang belum kita baca, namun inti dari hadis ini pun sama, yaitu hadis yang ke-106. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi qala sami'tu Yahya ibn Sa'id yaqulu haddatsani Abu Bakrin anna Amrata haddatsathu annaha sami'at Aisyah radhiyallahu anha taqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu la yuwarrithuhu. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Salam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Dia berkata saya mendengar Yahya bin Sa'id, dia berkata telah mengajarkan kepadaku Abu Bakar bahwa Amrah telah menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa Jibril berwasiat kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya Jibril memerintahkan agar dia mendapatkan warisan ya. Dan inti dari hadis ini jemaah sekalian adalah sama ya. Dan ini tentunya faedahnya adalah menunjukkan betapa pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Sampai di sini Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan beberapa riwayat yang sama ya. Menyampaikan beberapa riwayat yang sama dari jalur yang berbeda ya. Meriwayatkan hadis yang sama dari jalur yang berbeda. Ini tidak lain adalah menunjukkan betapa pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga ya. Kemudian jemaah sekalian, hadis atau bab yang ke-58. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun yuhdi ila aqrabihim baban. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya ya, memberikan hadiah kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Pada hadis yang ke-107 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Hajjaj ibnu Minhal qal haddatsana Syu'batu qal akhbarani Abu Imran qal sami'tu Talhata an Aisyah qalat qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baban. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Hajjaj bin Minhal. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Abu Imran. Dia berkata saya telah mendengar Talhah dari Aisyah. Dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga. Maka kepada siapakah dari mereka ini aku berikan hadiah? Qala, maka Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima minki baban. Berikan kepada tetanggamu yang paling dekat pintunya dengan pintu rumahmu. Ya. Jadi di sini kepada tetangga ya, kepada tetangga yang paling dekat pintunya. Jadi jemaah sekalian, ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Bagaimana di sini dijelaskan di dalam Islam tentang hal-hal yang seolah-olah itu remeh bagi manusia, tetapi ternyata Islam betul-betul perhatian di dalamnya. Ini menunjukkan betapa agama kita ini adalah agama yang sangat indah sekali.
Yang mana orang-orang banyak melalaikan hal semacam ini, tetapi Islam mengajarkan bagaimana seharusnya kaum muslimin bersikap kepada tetangganya. Dan di sini jemaah sekalian, ya, betapa sangat detail sekali Islam itu mengajarkan bagaimana bertetangga yang baik. Bagaimana bertetangga yang benar, bagaimana bertetangga yang bagus. Bagaimana agar hubungan dalam bertetangga itu selalu berjalan dengan baik. Tidak rusak hubungannya. Yang mana di sini dijelaskan, ketika seseorang ingin memberikan hadiah. Seorang punya harta, ya, dia memiliki sesuatu dan ingin dia hadiahkan kepada orang lain. Ingin berbuat baik kepada orang lain. Maka Islam mengajarkan, seperti dalam hadis Aisyah ini, ketika Aisyah radhiyallahu anha, dia memiliki sesuatu yang ingin dia hadiahkan kepada salah satu dari tetangganya. Jadi dia memiliki dua tetangga, dan dia ingin memberikan hadiah itu kepada salah satunya. Ini bisa saja karena memang tidak memungkinkan untuk dikasihkan kepada keduanya, atau karena tujuan-tujuan yang lain. Sehingga Aisyah harus memilih untuk diberikan kepada siapa dari keduanya itu. Maka Nabi SAW, Nabi yang mulia, seorang hamba terbaik di muka bumi ini, beliau jelaskan, ila aqrabihima minki baban. Hendaknya wahai Aisyah, kata beliau, ya, hendaknya wahai Aisyah, engkau berikan kepada tetanggamu yang paling dekat pintunya dengan rumahmu atau dengan pintu rumahmu. Disebutkan di sini jemaah sekalian oleh pensyarah, ya, oleh pensyarah hadis ini, li'annal jarul qariba yara ma yadkhulu baita jarihi minal ma'akil wal mata' fayatashawwafu laha bi khilafil ab'adi wa li'annal aqrab wa li'annal jarul aqraba aqrabu istima'an li khabari jarihi wa asra'u ijabatan lahu fima yaqau alaihi minal muhimmat wala siyama fi awqatil ghaflati. Kata pensyarah di sini, ya, dikarenakan tetangga yang dekat, dia melihat apa yang dia masukkan, apa yang dia bawa ke rumah tetangganya. Baik itu makanan, ya, atau benda-benda yang lain. Maka tetangganya yang terdekat itu pun akan melihat apa yang dibawa tersebut. Bi khilafil abadi, ini berbeda dengan tetangga yang lebih jauh rumahnya. Jadi jemaah sekalian, bagaimana di sini Islam mengatur? Betapa sangat indahnya. Kalau seandainya ada yang bertanya, lalu kenapa kalau seandainya diberikan kepada tetangga yang lebih jauh? Toh juga sama-sama memberikan hadiah. Sama-sama juga berbuat baik. Kenapa tidak memilih kepada tetangga-tetangga yang lain? Kok harus memilih tetangga yang lebih dekat? Dijelaskan di sini bahwasanya dikarenakan ketika seseorang membawa benda yang akan diberikan kepada tetangganya yang lebih jauh, maka tetangganya yang lebih dekat ini pasti akan melihat apa yang akan dibawa oleh seseorang ini ke tetangganya yang lebih jauh tersebut. Jadi misalnya ketika dia membawa kuah, ya, misalnya, ya, misal ini seorang ini punya kuah yang lebih, kemudian dia ingin hadiahkan kepada orang lain, lalu dia bawa kepada tetangga yang lebih jauh, maka pasti akan lewat di depan rumahnya tetangga yang lebih dekat. Sehingga tetangga yang lebih dekat ini, ya, ketika tahu kok diberikan kepada yang lebih jauh, dia akan berpikir, kenapa tidak diberikan kepada saya, padahal saya lebih dekat dengan dia. Dari sisi rumah lebih dekat, dan bahkan dia lewat di depan rumah saya. Jadi lihat di sini jemaah sekalian, ya, betapa mulianya Islam menjaga perasaan tetangga. Kalau seandainya seseorang berikan kepada tetangganya yang lebih dekat pintunya dengan dia, ya, kepada tetangga yang lebih dekat, maka tetangga yang lebih jauh nggak melihat. Ini pada umumnya. Ya, kita bicara di sini pada umumnya.
Kalau diberikan kepada tetangga yang terdekat, maka otomatis tetangga yang lebih jauh nggak tahu apapun yang diberikan kepada tetangga yang terdekat ini. Namun kalau seandainya seseorang ingin memberikan hadiah lalu mendahulukan tetangga yang lebih jauh, maka tetangga yang lebih dekat ini akan mengetahui karena lewat di depan rumah dia. Dan dia akhirnya ingin seperti tetangganya lebih jauh itu, ingin mendapatkan benda tersebut. Pengen, bahasa kita ya. Namun dia tidak dikasih. Ya. Dan ini akan mengganggu perasaan seseorang. Ya, ini akan mengganggu perasaan tetangga yang terdekat ini. Ada apa ini? Kenapa diberikan ke sana, apa tidak diberikan di sini? Kemudian, wali annal jaral aqraba aqrabu istima'an li khabari jarihi. Dikarenakan tetangga yang lebih dekat itu lebih mudah mendengar kabar tentang tetangganya tersebut. Ya, tetangga yang lebih dekat, dia akan lebih mendengar berita atau kabar tentang tetangganya. Wa asrau ijabatan lahu fima yaqau alaihi minal muhimmat. Dan dia akan paling cepat datang ketika tetangganya itu ya butuh bantuan. Wala siyama fi awqatil ghaflati. Terlebih lagi ya di waktu-waktu yang manusia itu sudah lalai. Ya, ini misalnya ketika tidur, waktu malam ya, misalnya ketika tidur dan seterusnya. Misalnya jemaah sekalian, ini contohnya ya. Kalau seandainya dapat kabar bahwasanya atau ada berita bahwasanya tetangganya itu sakit, ada seorang tetangga yang sakit. Maka kalau secara umum, yang pertama kali mendengar tentang kabar tetangga yang sakit ini adalah tetangga yang terdekat. Misal ketika terjadi kebakaran lagi ya, misalnya ini. Ketika terjadi kebakaran, maka yang paling cepat untuk mengetahuinya adalah tetangga yang terdekat. Yang mana ketika seseorang ini membutuhkan bantuan, sebelum tetangga-tetangga yang jauh itu mengetahui, maka tetangga yang dekat itu sudah mengetahui terlebih dahulu. Sehingga ketika dia minta tolong misalnya, membutuhkan bantuan, maka yang datang pertama bukan tetangga yang lebih jauh, tetapi tetangga yang lebih dekat itulah yang akan pertama kali menolong. Ini kita bicara secara umum. Ya, memang mungkin dalam beberapa kasus misalnya tetangga yang lebih dekat itu ternyata memang jarang di rumah, misalnya. Atau misalnya rumahnya ada di situ tapi orangnya jauh, misalnya. Ini kasuistiknya. Kita bicara di sini keumuman. Pada umumnya yang lebih mengetahui tentang seseorang adalah tetangganya terdekat, bukan tetangganya lebih jauh. Ketika dia sakit misalnya, maka yang lebih tahu, yang tahu pertama kali adalah tetangganya yang terdekat. Ketika dia butuh bantuan, maka tetangganya yang lebih dekat, yang terdekat, yang akan membantunya ketika dia membutuhkan bantuan. Terlebih lagi kata beliau di sini di waktu-waktu ghaflah. Ketika misalnya ya di tengah malam ada seorang misalnya ketika di tengah malam sakit perut. Ya, ini misalnya di tengah malam sakit perut, dia butuh bantuan agar dibawa ke rumah sakit dan seterusnya. Maka tentunya yang paling mengetahui, yang pertama kali mengetahui, yang lebih cepat mengetahui itu adalah tetangga yang terdekat sebelum tetangga yang jauh. Ketika jam 12 malam misalnya ya sakit perut. Ya, ada rintihan misalnya, ada keluhan misalnya ya. Siapa yang pertama kali mendengar? Tentunya adalah tetangga yang lebih dekat sebelum tetangga yang jauh. Jadi ini menunjukkan betapa sempurnanya Islam. Ketika seseorang ingin berbuat baik, maka dahulukan tetanggamu yang terdekat sebelum tetanggamu yang lain. Kecuali misalnya jemaah sekalian ada maslahat. Misalnya tetangga yang terdekat ini adalah orang kaya raya. Ini misalnya orang kaya raya. Sedangkan tetangganya yang lebih jauh adalah orang yang sangat membutuhkan. Miskin, makan saja susah misalnya.
Maka tentunya dalam hal ini, orang yang miskin, yang susah meskipun dia adalah tetangga yang lebih jauh, tentu dia lebih membutuhkan dibandingkan dengan tetangga yang dekat namun dia kaya raya dan tidak butuh dengan hadiah atau dengan bantuan. Ini kita di sini jamaah sekalian ya, yang kita bahas di sini adalah bicara secara umum. Jadi hendaknya seseorang sebelum berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang lain, maka hendaknya tetangga yang terdekat itulah yang dikedepankan. Ya, tetangga yang terdekat itu yang dikedepankan. Kemudian hadis berikutnya juga semisal dengan hadis sebelumnya ini jemaah sekalian. Pada hadis yang ke-108 berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qal haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qal haddatsana Syu'bah an Abi Imran Al-Jawni an Talhata ibni Ubaidillah rajulun min Bani Taimi ibni Murrah an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah innali jaraini fa ila ayyihima uhdi qala ila aqrabihima minki baba. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Bashar. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Abi Imran Al-Juwaini ya, atau dari Imran Al-Jawni. Dari Talhah bin Ubaidillah, seorang dari Bani Taim bin Murrah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki dua tetangga, maka kepada siapakah dari keduanya ini aku memberikan hadiah? Ya. Aku punya hadiah ingin berikan kepada siapa dari mereka ini? Qala, maka Nabi SAW menjawab, ila aqrabihima minki baba. Ya, kepada tetanggamu yang paling dekat pintunya. Ya. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya yang dijadikan patokan itu adalah pintunya yang terdekat. Kata para ulama, jadi patokannya itu bukan temboknya yang menempel, tetapi patokannya itu adalah pintu. Karena kadang sebagian rumah atau banyak dari rumah ya, yang dia itu besar sekali. Misalnya kita nih punya rumah, kemudian di sampingnya ada rumah yang temboknya itu menempel dengan rumah kita. Tetapi rumahnya besar sekali, sehingga pintunya pun juga jauh dengan pintu rumah kita. Namun di sampingnya itu misalnya ada rumah yang temboknya tidak menempel dengan rumah kita, tetapi pintunya itu lebih dekat dengan pintu rumah kita misalnya. Maka hendaknya dia yang lebih dikedepankan. Jadi patokannya adalah pintu. Karena kadang misalnya jemaah sekalian, rumah saling tempel, tetapi misalnya pintunya saling berkebalikan. Rumahnya misalnya memanjang misalnya rumahnya. Ada rumah nih misalnya, kita punya rumah, kemudian di sini ada rumah juga. Sini rumah kita, sini rumahnya tetangga kita. Misalnya ini. Tapi tetangga kita ini misalnya rumahnya panjang sekali sehingga pintunya berkebalikan dengan pintu kita. Pintu kita di sini depan, pintunya dia ada di sana di belakang rumah kita, jauh. Di depan rumah dia ya, jauh sekali. Padahal menempel temboknya. Lalu di samping rumah kita ini misalnya ya, samping rumah kita di sini ada rumah ya, ada rumah yang tidak menempel dari sisi temboknya ya, temboknya tidak menempel, tetapi pintu rumahnya itu ya, pintu rumahnya dekat dengan pintu rumah kita. Maka dia yang lebih berhak untuk mendapatkan hadiah itu dibandingkan dengan tetangga yang ada di belakang rumah kita tadi. Karena dia pintunya jauh. Dan juga kalau kita lihat misalnya jemaah sekalian, ketika kita membutuhkan bantuan, ya, ketika kita membutuhkan bantuan, dua orang ini misalnya ya, dari dalam rumahnya ingin menolong, maka yang pertama kali menolong otomatis adalah
orang yang paling sampai ya lebih dahulu untuk membantu kita, misalnya ketika kita butuh bantuan, maka tetangga yang paling dekat pintunya dengan pintu rumah kita. Yang di belakang misalnya temboknya nempel dengan rumah kita, tetapi dia harus muter dulu. Sedangkan yang di sebelah kita ini langsung saja dekat dengan pintu rumah kita, mudah untuk menolong kita. Nah ini, jadi lihat jemaah sekalian ya, betapa detailnya agama kita ini membahas hubungan baik dengan tetangga. Yang dijadikan patokan di situ adalah pintunya. Mana yang terdekat dengan pintu rumah kita? Meskipun jemaah sekalian, misalnya Ibnu Abi Jamrah, beliau menganggap bahwasanya memberikan hadiah itu sebenarnya ya boleh-boleh saja kepada yang terjauh misalnya, tidak ada masalah, karena kata beliau pada asalnya yang namanya hadiah itu tidak wajib, ya, sehingga kita memberikan hadiah kepada siapa saja. Cuman mana yang lebih berhak sebenarnya? Ya, mana yang lebih afdol untuk mendapatkan hadiah tadi itu? Mana yang disunnahkan ketika kita ingin memberikan hadiah kita? Kita katakan yaitu adalah kepada yang terdekat pintunya dengan pintu rumah kita. Jadi ingat bahwasanya orang memberikan hadiah kepada siapa saja tidak ada masalah. Meskipun bukan kepada tetangga pun juga nggak ada masalah. Kepada orang-orang yang jauh misalnya tidak ada masalah. Tetapi ingat bahwasanya mana yang lebih berhak dan mana yang paling disunnahkan, mana yang lebih afdol untuk mendapatkan hadiah. Ya, ini untuk kita berikan hadiah kepadanya. Jadi ini jemaah sekalian, intinya adalah ketika kita memiliki dua tetangga ya, dan kita ingin memberikan hadiah atau ingin memberikan sesuatu ya kepada tetangga-tetangga kita itu, maka hendaknya didahulukan kepada tetangga yang terdekat. Kalau seandainya kita bisa memberikan semua dari tetangga kita, maka itu tentunya bagus. Kalau memang memungkinkan ya, kita ingin memberikan kepada semua tetangga kita misalnya, itu bagus. Tetapi jemaah sekalian, terkadang seseorang itu harus memilih dari sekian tetangga mau diberikan kepada siapa, karena tidak memungkinkan untuk diberikan kepada semuanya. Disitulah Islam mengajarkan ya, berikan kepada yang terdekat pintunya dengan rumah kita. Kemudian misalnya disebutkan oleh para ulama, kalau seandainya seorang di suatu hari ingin memberikan hadiah, besoknya ingin memberikan hadiah lagi kepada salah satu tetangganya. Misalnya sekarang nih ya, orang punya sayur, baju ya, misalnya ini ingin diberikan kepada tetangganya, maka hendaknya pilih yang terdekat. Kemudian besoknya ingin memberikan hadiah lagi dengan benda yang berbeda. Misalnya kalau hari ini misalnya ingin memberikan hadiah berupa baju atau misalnya sayur tadi itu ya, misalnya ini. Besoknya ya, misalnya ini besoknya dia memiliki benda yang lain, benda yang berbeda selain yang disebutkan tadi. Apakah diberikan kepada yang terjauh atau yang terdekat? Maka para ulama jelaskan bahwasanya zahir dari hadis itu hendaknya diberikan kepada yang terdekat, meskipun berulang-ulang. Jadi ingat di sini, ini afdoliyah, mana lebih afdol, mana lebih utama, mana lebih berhak. Berikan kepada yang terdekat. Jadi misalnya ya, besoknya daging, ya, misalnya dia punya kelebihan daging, ingin diberikan kepada salah satu dari tetangganya, kasihkan kepada yang terdekat. Kemudian besoknya lagi ingin memberikan hadiah lagi, punya kelebihan ikan, misalnya ini punya kelebihan ikan, misalnya ini ingin diberikan kepada salah satu dari sekian tetangganya, berikan juga kepada yang terdekat.
Kecuali kata para ulama, kalau seandainya bendanya itu berbeda. Kalau seandainya bendanya itu sama. Jadi misalnya seorang punya kelebihan ikan, ya, dia berikan kepada tetangganya yang terdekat. Besoknya misalnya punya ikan lagi, ikan yang sama, maka hendaknya berikan kepada tetangga yang berikutnya. Ya, berikan kepada tetangga yang berikutnya. Karena tetangga yang terdekat sudah merasakan. Hendaknya ketika dapat lagi, berikan tetangga yang berikutnya. Jadi yang lebih jauh. Nah, ini. Baik, ini jemaah sekalian ya, menunjukkan betapa indahnya Islam ini. Ya, betapa indahnya Islam. Sampai dalam urusan bertetangga, betul-betul mendetail Islam mengajarkannya. Kemudian kita masuk pada bab yang ke-59. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-adna fal-adna minal jiran. Bab mendahulukan tetangga yang terdekat, ya, dari sekian tetangga yang ada, dari tetangga-tetangga yang lain. Jadi mendahulukan tetangga yang terdekat sebelum tetangga-tetangga yang lain. Pada hadis yang ke-109, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Al-Husain ibnu Huraiz qala haddatsana Al-Fadl ibnu Musa 'anil Walid ibnu Dinar 'anil Hasan annahu su'ila 'anil jari qala arba'ina daran amamahu wa arba'ina khalfahu wa arba'ina 'an yaminihi wa arba'ina 'an yasarihi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Al-Husain bin Huraiz. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Al-Fadl ibnu Musa dari Al-Walid bin Dinar dari Hasan. Bahwasanya dia ditanya tentang tetangga. Faqala, maka dia mengatakan, tetangga itu adalah arba'ina daran amamahu, 40 rumah di depan dia. Jadi ini misalnya ya, ini adalah rumah kita misalnya, maka 40 rumah di depan. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai 40. Wa arba'ina khalfahu, dan di belakang rumah ini, di belakang rumah kita misalnya ada 40 rumah, maka itu semuanya adalah tetangga kita. Wa arba'ina an yaminihi, dan 40 di sebelah kanan. Wa arba'ina an yasarihi, dan 40 rumah di samping kiri. Jadi itu adalah tetangga dalam hadis ini dari Al-Hasan. Jadi Hasan di sini maksudnya yaitu adalah Al-Hasan Al-Basri. Jadi beliau ketika ditanya tentang tetangga, maka tetangga itu ya adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di samping kanan rumah kita, dan 40 rumah di samping kiri rumah kita. Baik, ulama jemaah sekalian berbeda pendapat tentang patokan orang itu dijadikan atau patokan orang itu dikatakan tetangga. Batasannya apa sih seorang itu dikatakan sebagai jar, tetangga? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Misalnya ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau menganggap bahwasanya tetangga itu adalah man sami'an nida'a fahuwa jarun. Siapa yang mendengar seruan, maka itu adalah tetangga. Jadi kalau seandainya kita manggil, ya, kalau seandainya kita memanggil seseorang dari sekian rumah yang ada, ya, misalnya kita memanggil, maka mana yang mendengar panggilan kita, maka itulah tetangga. Makanya kalau seandainya ditanya, kalau menurut pendapat ini, kalau ditanya tetangganya masjid itu siapa? Maka kalau menurut pendapat ini berarti
Tetangga masjid itu adalah orang-orang ya yang dia bisa mendengar panggilan suara adzan dari rumahnya. Maka itu adalah tetangga. Ya, jadi ini adalah pendapat yang pertama, yaitu dari Ali radhiyallahu anhu. Dia menganggap bahwasanya tetangga itu adalah siapa yang mendengar seruan, ya, siapa yang mendengar panggilan. Dan pendapat yang kedua, jemaah sekalian, pendapat yang kedua, tetangga itu adalah man shalla ma'aka sholatas subhi fil masjidi fahuwa jarum. Yang dimaksud dengan tetangga itu adalah orang yang sholat bersamamu ketika sholat subuh di masjid. Fahuwa jarum, maka itulah tetanggamu. Jadi patokannya di sini bukan rumah, tetapi siapa yang mengerjakan sholat subuh secara berjamaah di masjid bareng, maka itu adalah tetangga kita. Nah, kenapa misalnya ada orang bertanya misalnya, kenapa patokannya sholat subuh? Karena jamaah sekalian, ya, kalau sholat zuhur biasanya orang sudah beraktivitas sehingga sholatnya di mana-mana. Orang ini misalnya sudah bekerja ketika di waktu siang, sehingga dia sholatnya ada kalanya di daerah tempat dia kerja. Tapi pada umumnya orang kalau sholat subuh itu memang datang dari rumah asli dia. Ini pada umumnya. Ya, orang itu ya, kalau sholat subuh ya, jamaah sholat subuh itu pada umumnya mereka semua datang dari rumahnya masing-masing, bukan dari tempat kerjanya. Jadi menurut pendapat ini, ya, bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah orang yang sholat berjamaah di waktu subuh di masjid bersama engkau. Ya, bersama kita tentunya di situ. Ya. Jadi kita misalnya ya dalam masjid ketika sholat subuh, wah, ada sekian orang yang banyak sholat subuh di situ, maka itulah tetangga kita. Dan juga ada yang mengatakan, bisa dikatakan di sini pendapat yang lain dari Aisyah, ya, yaitu adalah haddul jiwari arba'una andaran min kulli janibin. Ya, haddul jiwari arba'una daran min kulli janibin. Patokan batasan tetangga itu ya adalah 40 rumah dari semua penjuru, ya, 40 rumah dari semua penjuru. Dari semua arah. Maka untuk perkataan Aisyah semacam ini sekalian, ini mengandung kemungkinan-kemungkinan. Ya, batasannya adalah 10 tetangga, 10 rumah dari semua sisi. Apakah yang dimaksud di sini adalah 10 di depan, 10 di belakang, 10 di sebelah kanan, 10 di sebelah kiri, 40 di depan, ya, 40 di depan, 40 di belakang, 40 di sebelah kanan, dan 40 di sebelah kiri. Atau kemungkinan yang kedua, maksudnya di situ adalah 10 di depan, ya, 10 di depan rumah kita, atau 10 rumah di depan kita, 10 rumah di belakang rumah kita, 10 rumah di sebelah kanan kita, dan 10 rumah di sebelah kiri kita, sehingga semuanya 40. Ini mengandung kemungkinan, atau mengandung dua kemungkinan tadi. Ya, perkataan Aisyah ini, atau pendapat Aisyah ini. Yaitu haddul jiwar arba'una daran min kulli janibin. Patokan tetangga itu adalah 40 rumah dari semua sisi. Ini mengandung dua kemungkinan tadi. Tetapi jamaah sekalian, yang tepat, yang nampak ya dari penjelasan-penjelasan yang ada, menunjukkan bahwasanya tetangga itu tidak memiliki batasan tertentu. Tetapi batasannya adalah dikembalikan kepada uruf. Keumuman masyarakat menganggap itu tetangga atau bukan. Jadi ingat bahwasanya tetangga, ya, tetangga itu adalah dikembalikan kepada uruf. Keumuman masyarakat menganggap itu tetangga atau bukan.
Karena jamaah sekalian, sebagaimana dalam suatu kaidah bahwasanya kullu ma lam yuhaddad bihi syar'an huddida bil urfi atau fayurja'u ilal urfi. Bahwasanya segala sesuatu yang belum dibatasi secara syariat, maka batasannya adalah urf, yakni keumuman masyarakat, atau dikembalikan pada keumuman masyarakat. Hadisnya umum dari Nabi SAW tentang tetangga itu. Dan Nabi SAW tidak jelaskan tetangga itu apakah orang yang 40 rumah ya, dari rumah kita tadi itu ya, atau seperti tadi itu orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid ya, secara berjamaah di masjid ketika sholat subuh dan seterusnya. Dari pendapat tadi ya, dari pendapat tadi Nabi SAW tidak menjelaskan tentang masalah itu. Artinya berarti ini menunjukkan bahwasanya memang tetangga itu ya tidak memiliki patokan atau batasan. Sehingga apabila memang tidak memiliki batasan atau patokan, maka dikembalikan kepada urf, yaitu adat masyarakat atau kebiasaan dan keumuman masyarakat. Apakah dia dianggap tetangga atau tidak? Ya, dan ini jamaah sekalian adalah pendapat yang benar dalam masalah ini. Jadi tidak memiliki batasan tertentu, tapi dikembalikan kepada urf, ya, keumuman masyarakat. Karena kadang di sebagian tempat, ya mas kalian ya, di sebagian tempat, meskipun misalnya ada 100 rumah sampai 100, yang paling ujung sana bisa saja dianggap itu sebagai tetangga. Ya. Dan di tempat lain bisa saja itu berbeda. Ya, di tempat lain itu bisa saja berbeda. Sehingga ini ya menunjukkan bahwasanya memang tetangga itu ya tidak memiliki batasan. Siapa yang disebut dengan tetangga? Sehingga dikembalikan kepada urf atau kebiasaan masyarakat pada umumnya. Dan urf itu jamaah sekalian berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain ya, dan juga berbeda sesuai dengan perbedaan waktu ya. Karena kebiasaan masyarakat di satu tempat tidak sama dengan kebiasaan masyarakat di tempat yang lain. Dan juga sama ya, di suatu waktu ya memiliki kebiasaan tertentu, tetapi di waktu berikutnya, di masa-masa berikutnya ternyata sudah berbeda. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-110. Hadis yang ke-110. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-110 ya. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Ikrimah ibnu Ammar qala haddatsana Alqamah ibnu Bajalah ibni Zaid qala sami'tu Aba Hurairah qala wala yabda'u bijarihi al-aqsa qabla al-adna walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Ikrimah bin Ammar, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Alqamah bin Bajalah bin Zaid, dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, tidaklah memulai pada tetangga yang paling jauh sebelum yang terdekat. Akan tetapi, hendaknya memulai dengan yang terdekat sebelum yang terjauh. Ya. Hadis ini jemaah sekalian dari sisi sanad, ya, maka hadis ini adalah dhaif. Ya, dikatakan di sini al-haditsu dhaifun fihi Alqamah ibnu Bajalah ibni Zaid la yu'raf kama qala adz-Dzahabi fil Mizan. Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif karena di dalamnya terdapat Alqamah bin Bajalah bin Zaid yang mana dia tidak dikenal. Dan ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Mizan.
Baik, dari sisi sanad ya Mas sekalian, hadis ini memang hadis yang dhaif ya. Dari sisi sanad memang hadis ini adalah hadis yang dhaif, akan tetapi dari sisi makna ya Mas sekalian, dari sisi makna ya, maka tidak ada masalah dari hadis ini. Yang memang menunjukkan bahwasanya hendaknya dimulai dari yang terdekat ya. Hendaknya tetangga, kalau kita ingin berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita, hendaknya dimulai dari tetangga yang terdekat. Wallahu ta'ala alam. Berapa menit lagi? Sudah berapa menit? Berapa menit lagi? 10 menit lagi. Baik. Hadis atau bab berikutnya jemaah sekalian. Bab yang ke-60. Babun man aghlaqal baba 'alal jar. Bab pembahasan tentang orang yang menutup pintu atas tetangganya. Ya, bab pembahasan tentang orang yang menutup pintu atas tetangganya. Jadi orang misalnya ketika ada tetangganya lewat sengaja ditutup, atau dia menutup pintu rumahnya supaya tidak berinteraksi dengan tetangganya. Pada hadis yang ke-111. Pada hadis yang ke-111. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Malik ibnu Ismail qala haddatsana Abdus Salam an Laits an Nafi' an Ibnu Umar qala laqad ata alaina zamanun aw qala hinun wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi ya, wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Tsumma al-ana ad-dinaru wad-dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihi al-muslim. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamati yaqulu ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Malik bin Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Abdus Salam dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata sungguh telah datang kepada kami suatu masa au qala hinun, sama ya, atau dia berkata bukan zaman tetapi hin ya, waktu atau masa. Wa ma ahadun ahaqqu bidinarihi wa dirhamihi min akhihi al-muslim. Dan tidaklah seorang pun yang lebih berhak dengan dinarnya dan dirhamnya dibandingkan dengan saudaranya yang muslim. Ya, tidak ada seorang pun yang lebih berhak dengan dinarnya dan dirhamnya dibandingkan dengan saudaranya yang muslim. Summal ana, kemudian sekarang ad-dinaru wa dirhamu ahabbu ila ahadina min akhihil muslim. Ya. Dinar dan dirham, ya, kemudian sekarang dinar dan dirham itu lebih dicintai oleh seorang di antara kita dibandingkan dengan saudaranya yang muslim. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min jarin muta'alliqin bi jarihi yaumal qiyamah yaqulu ya rabbi hadza aghlaqa babahu duni famana'a ma'rufahu." Betapa banyak ya, tetangga yang dia bergelantungan memegangi tetangga dia pada hari kiamat. Sambil dia berkata, ya Rabbi, ya Allah, orang ini ya, telah menutup pintu rumahnya terhadapku. Famana'a ma'rufahu, dan dia tidak ingin melakukan kebaikan kepadaku. Ya, jadi dia menahan kebaikannya terhadapku. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini
Dari hadis ini ya menunjukkan penekanan untuk memperhatikan hak tetangga. Ya. Jadi ini menunjukkan penekanan ya terhadap atau agar memperhatikan hak tetangga. Makanya lihat ya, nanti pada hadis-hadis berikutnya itu dijelaskan. Ya, pada hadis berikutnya misalnya, pada hadis yang ke-112 itu dijelaskan. Orang mukmin itu bukanlah orang yang dia kenyang sedangkan tetangganya itu lapar. Lalu juga pada hadis yang berikutnya itu dijelaskan bahwasanya tentang seseorang yang, atau pada bab berikutnya juga ya, pada bab berikutnya itu dijelaskan tentang ketika seseorang itu memiliki kuah ya, hendaknya diperbanyak agar bisa berbagi kepada tetangganya yang lain. Jadi hadis yang kita baca tadi ya itu menunjukkan penekanan untuk memperhatikan hak tetangga. Dan hadis itu juga menunjukkan perintah untuk selalu membantu tetangga. Perintah untuk membantu dan selalu berbuat baik kepada tetangga. Sampai dikatakan tadi jamaah sekalian dalam hadis tadi bahwasanya kelak pada hari kiamat ya, tetangga itu ya akan bergelantungan memegangi tetangga yang lain, dipegangi sama dia. Dia bergelantungan sama tetangganya dan dia mengadu kepada Allah, melaporkan kepada Allah, ya Allah, inilah tetanggaku dulu yang dia menutup pintu rumahnya karena aku. Karena dia tidak ingin berbuat baik kepada aku. Sengaja dia tutup pintu rumahnya. Karena dia tidak ingin berbuat baik kepada tetangganya. Baik jemaah sekalian ya, kita cukupan sampai di sini dulu. Insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita lanjutkan pada bab yang ke-61 yaitu masih berkaitan tentang tetangga insyaallah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.